Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar muatan IPS dengan materi kita di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Hari ini kita akan masuk di subtema yang kedua tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah anak-anak menonton video pembelajaran ini, diharapkan agar anak-anak mampu mengetahui bentuk interaksi manusia dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Baik anak-anak, mari kita sama-sama melihat materi berikut ini ya. A. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha dalam pertumbuhan dan perubahan yang memerlukan suatu rencana menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Tujuan utama pembangunan sosial budaya itu adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup. Berikut ini beberapa aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan salah satu identitas suatu bangsa atau negara yang sangat perlu dikembangkan dan dilestarikan. Bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai pemersatu bangsa dan proses komunikasi serta melestarikan bahasa nasional. Yang kedua adalah adat dan tradisi. Anak-anak, adat istiadat dan tradisi terkait proses atau pola tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak perhatikan berikut fungsi daripada adat istiadat dan tradisi. Yang pertama, sebagai batasan perilaku setiap individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kedua, memelihara stabilitas nasional, serta yang ketiga adalah mendorong terjadinya interaksi yang positif dan harmonis. Yang ketiga, komunikasi sosial. Komunikasi adalah aspek sosial yang paling penting dalam pembangunan sosial budaya melalui proses interaksi di antara berbagai pihak. Berikut ada beberapa fungsi daripada komunikasi. Yang pertama, menjaga keharmonisan. Dan yang kedua, membantu proses sosialisasi. Serta yang ketiga, pengembangan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah nilai dan norma. Perubahan sosial yang terjadi dapat memengaruhi nilai dan norma dalam suatu masyarakat. Contohnya, karena pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Anak-anak, pembangunan sosial budaya tidak dapat lepas dari proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk menaikkan pendapatan jangka panjang dan pendapatan jangka pendek. Tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang adalah mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil, yang merata secara material dan spiritual, berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian jangka pendek adalah meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, dan taraf hidup masyarakat. Kita masuk di bagian yang ke B tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan sekitar.
pengaruh alam terhadap manusia itu bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam bersifat aktif. Baik, anak-anak, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Di slide yang terakhir, Pak Guru memberikan sebuah tugas. Kerjakan tugas tersebut. Soalnya ada di buku modul halaman 95. Level 1, bagian yang kecil. Uraian 5 nomor soal. Terima kasih, selamat bekerja, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.